Ada orang Yahudi gitu sebagai praktisi Kristen hari ini. Di sinagoge foto Yesus dipampang besar. Di sinagoge ada kitab Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus di dalamnya. Ketika orang Yahudi ingin sabat, mereka membaca dulu kitab Lukas, surah-surah Paulus. Ada gitu. Kecuali Advent, penyamar-penyamar ini. Ada. Nggak ada. Apa hebatnya Yesus itu? Hah? Tataran Nabi konyol, tataran Tuhan nyokol. Nggak ada apa-apanya, Pak. Anda ingin mengatakan tidak ada kemuliaan yang semulia Yesus, Bung. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kadang saya sedih kalau orang-orang Kristen ini mengaku Yesus itu, wah, euforianya luar biasa. Dia memiliki kemuliaan. Sadar, Pak. Kena report langsung Bang Zuma. Aduh, kena report langsung. Kenapa Zuma? Ya kena report biasa. Udah 2 akun Bang Zuma hari ini tewas artinya ya. Tadi sekali nih. Pada kayak gitu. Oke, boleh saya Ya, di tanggapi, sinilah. brother? Tunggu. Ya mungkin Bang Nandar ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, ya mungkin Bang Jibril aja deh. Bang Nandar nggak tahu lagi hilang kemana. Kalau mau tanggapi apa, Bang Zuma lagi nggak ada tempat. Ya silakan. Ini Bang, cuma mau meluruskan yang kemarin kita udah bicarakan. Ya. Ada beberapa fitnah tentang Al-Quran dan apa namanya soal Markus 16 juga. Nah, kemarin ada umat dari Bililin ya, bisa dicek. Abang Bililin ini datang ke ruangan-ruangan Muslim, nunjukin Al-Quran. Dan dia bilang, ini wownya nggak ada, ini Al-Qurannya udah dirubah ini. Saya udah capture ya. Ini pulpen beliau, ini apa namanya, account beliau. Habis itu ini juga. Nah lucunya, ini saya capture, alhamdulillah. Dan saya bisa tunjukin, nih, ini cocok ya websitenya, sama ya, all this. Jadi begitu saya buka websitenya, ini website top 10. Jadi 7 server Minecraft terbaik. Habis itu 10 civilizations paling tua, 10 pohon paling tua. Gitu loh. Ini bukan website literatur. Habis itu dia cari judulnya 7 Quran tertua. Habis itu ini. Jadi capture-capturean kayak gini yang dia tunjuk. Dia bilang ini wownya mati, ini apa segala macam, padahal dia nggak baca nih isinya. Nah ini saya bisa cocokin ya, sama ya, yang dia tunjuk. Nih jelas ya. Jadi tolong kalau mau fitnah Al-Quran, tolong pakai website minimal sumber yang kredibel lah. Itu satu. Kedua, ini sebelum saya undur diri, tadi saya ngejar Bang Tom Chris. Karena tadi kemarin Bang Tom Chris bilang dia ada bukti kalau saya capture juga ya. Ya, yang dia Ini kemarin Bang Tom kabur, Chris. alasannya beli obat, Ya. terus nggak kembali-kembali. Ini Bang Tom Chris, ini di ininya ya. Dia bilang dia ketemu ada di sini literatur Markus 16 ayat 9 ke 20. Nih saya cocokin lagi ya. Ini websitenya yang dia tunjuk. Tapi dia nggak bilang sih sebenarnya, tapi kayak saya capture, saya cari. Ketemu websitenya, Case Against the Longer Ending of Mark. Begitu kita baca literaturnya, itu rupanya lucunya malah menguatkan pertanyaan-pertanyaan kita. Di sini disebutkan di Old Latin, shorter ending and legs of 1690, jadi nggak ada 920 di Old Latin. Di Syriac juga nggak ada, cuma sampai 16:8. Di Sahidik cuma sampai 16:8. Di Christian Palestinian Aramaik cuma sampai 16:8. Armenian 16:8, Georgian 16:8. Dan intinya, conclusionnya, ini si Peter M. Head yang nulis. Dia bilang memang 99% ini translate-nya. Namun di hari lain saya memikirkan 99% manuskrip Yunani yang memuat akhiran lebih panjang. Jadi harapan dia gitu loh. Harapan dia ada gitu loh. Sementara nih buktinya dia sendiri yang nulis.
Di semua manuskrip ini nggak ada 9 ke 20. Jadi kalau ada yang ketemu Bang Kris, tolong ini deh, tolong tanyain ini, karena waktu itu dia nunjukinnya gini Bang, dia nunjukinnya gini. Ini ada, nih literaturnya ada. Nggak gitu dong nunjukinnya. Gitu loh, itu aja sih. Kalau ada Bang Tom Kris tadi pengen nanya, mana? Kan kemarin nunjukin ini, mana gitu. Udah itu aja sih. Bang izin mundur, gurunda-gurunda mungkin ada yang lebih kompeten bisa naik. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, Bang Zuma kembali bangkit di menit ketiga. Ya, silakan Bang Zuma. Siapa dulu? 5 Bang Zuma lah. Aku dulu. Bang Zuma lah belum selesai tadi. 30 detik Bu. Oh, Jadi kalau Yesus dikatakan itu memiliki kemuliaan, baca Yohanes 1:14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Lagi-lagi Tuhan diberikan kemuliaan. Itu aja. Jadi tolong belajar lagi lebih baik. Silakan. Oke, saya tanggapi. Boleh? Halo? Halo? ini toh. Halo, host? Iya, tunggu. Lemon aku tadi. Ya, Bang Zuma. Halo. Halo. Ya, pada hilang. Halo, Ferry Sawah. Jangan main Halo? kick Wan, Gurunda tuh pribadinya banyak, lebih dari 3. Pancadase Ini aja udah Gurunda dibangkitkan pribadinya. lagi. Iyo. Bangkitnya di menit Ayo, ketiga lagi lebih cepat. Pengikut sekarang. Dah, silakan. Kami sekarang ya 3 menit. Silakan. Dulu Gurunda udah nih beres. Sudah? Oke, saya mau tanggapi pernyataan Kores ya. Mau tunjukkan orang Cina yang bisa menyaksikan ketika Yesus datang. Ya. Yesus datang itu tidak seperti akan kedatangannya yang kedua kali, ya. Kilat memancar, ya. Guru memancar. Bukan yang kedua kali terlihat tapi yang waktu pertama kali datang, bukan yang kedua kali. Iya, itu maksudnya. Pertama kali dia datang memang kebanyakan yang mengetahui apa? Gembala ya, yang ada di padang dan orang-orang yang ada di sekitar sana. Tetapi ketika dia akan datang pada kali yang kedua, nah itulah yang akan datang sebagai spektakuler, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Itu sebabnya dia akan datang diiringi oleh apa? Beribu-ribu malaikat. Kalau saya baca di Al-Quran Anda, ketika Tuhanmu datang mungkin hanya 8 malaikat ya menjunjung. 8 malaikat menjunjung arasnya Tuhan kamu. Tetapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Coba Anda bandingkan dengan Al-Quran Anda yang mencatat Tuhan kalian akan datang. Hanya dijunjung oleh 8 malaikat. Ya, oke. Yang kedua, tentang Yesus ya. Kalau memang tidak sebanding sebetulnya kalau saya mau bandingkan dengan Muhammad. Begini, Brother Sumah. Muhammad saja sampai saat ini masih dikubur. Maaf ya. Yesus dia sudah di surga, brother. Ya, dan dia nantinya akan membangkitkan semua orang-orang yang percaya. Orang percaya dan juga yang tidak percaya pasti akan dibangkitkan. Tetapi hanya 2 pilihan. Mau masuk surga atau neraka. Jadi itu saja. Jadi kalau kita mau melihat di sini, yang akan nantinya membangkitkan orang-orang mati, termasuk Muhammad ya. Karena di situ dicatat yang akan membangkitkan adalah Yesus. Jadi siapa yang masih di dalam kubur yang akan dibangkitkan oleh Yesus? Kalau bukan termasuk Muhammad. Sorry saja ya. Dari ini memang di dalam Alkitab kami yang akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman adalah Yesus. Dan siapa yang termasuk akan dibangkitkan? Pastilah Muhammad. Karena apa? Muhammad kan masih dikubur. Sorry bro. Dan itu memang fakta. Kan Muhammad kan belum di surga. Tetapi Yesus sudah di surga. Itu sebabnya saudara-saudara, kami meyakini dan kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Satu lagi Kores, ketika dia mati itu mati sebagai manusia. Karena dia adalah apa? Datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia akan datang kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya.
Jadi ketika dia mati itu dia sebagai manusia dan dia memegang kunci maut, jurang maut. Ya, tidak ada satu nabi yang bisa menyebutkan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Ya, karena dia adalah Allah juga. Dia adalah yang membangkitkan juga. Dia juga yang akan apa? Memberikan kehidupan yang kekal. Makanya kalau Anda bisa menunjukkan satu oknum yang bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, maka saya juga akan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sejauh ini kalian tidak akan menemukan satu oknum seperti oknum yang kami sembah itu, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, lanjut. Oke, Bang Juma, monitor. Belum. Kami tapi Oh iya, udah habis kami. belum. Udah Arni mau nambahin. Kalau enggak aku masuk Saya nih. turun dulu ya. Menambahin, udah pasti menambahin. Oh, ya udah, Ya nambahin. saya 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yesaya 25 ayat 9, siapa yang akan kita nantikan itu? Apabila ia kembali, Yesus kembali ke dunia, orang-orang yang bersedia akan menyambut dia dengan mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi, coba cari ayat yang ada tertulis seperti ini di ayat yang mana-mana pun. Yang dinantikan itu siapa? Kalau kami umat Kristen yang kami nantikan adalah Tuhan Yesus. Ini lagi satu lagi, ayat terakhir, ayat pendukung. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari surga. Markus 16 ayat 13, 14 dan 16, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maksudnya, siapakah Yesus itu? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Makanya kami umat Kristen menunggu Mesias akan datang yang kedua kali. Orang Yahudi menunggu Mesias, tapi mereka nggak Engkau kenal adalah siapa Mesias, berarti bukan Tuhan. Assalamualaikum, Sensei. Tapi kami Guru-guru. menunggu Mesias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab, engkau adalah Mesias. Itulah kami umat Kristen menunggu kedatangan kedua kali Yesus adalah Mesias. Dan Oke, pujilah Tuhan. mantap, Haleluya. Bu Derni. Selamat. Oke, mungkin dari Aku dulu, Gurunda aku ya. Masuk dikit ya. Silakan. Suara saya kedengaran nggak ini? kedengaran. Kecil Gurunda tumben. Kedengaran. Enggak seperti biasa. Kedengaran, tapi lebih kecil daripada biasanya. Beda HP ya? Iya. Beda HP. Soalnya yang tadi habis akunnya. Ini gimana? Besar nggak? Masih Ehonya kalau doang. seperti biasa. Ehonya doang, powernya enggak. Kalau gini, gimana? Enggak seperti biasa, Guru. Oh iya udah nggak apa-apa. Penting kan? Yang bisa. Berarti ini host ya, ini ya harus jaga alur loh. Jangan sampai kepotong-kepotong Gurunda. Ya, aku masuk dulu ya. Posisinya gini kawan-kawan, kalian tuh nunggu Yesus bangkit kedua kali buat apa? Sedangkan nubuatan Yesus yang mengklaim tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, ini udah batal, udah runtuh semenjak adanya Islam. Orang Kristen ratusan ribu masuk Islam, ini udah apa ini coba? Kalah ini. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terlalu pongah Yesus, belum tahu Islam dia, ya nggak? Lihat ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus kok bisa ada mualaf? Kok bisa ada mualaf? Ini pertanyaan kedua loh. Yang pertama, mana orang Cina yang tahu ada Tuhan turun di Palestina? Kalian nggak bisa jawab. Artinya apa? Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma manusia baik, manusia biasa-biasa. Nah, berikutnya. Belum nyampe koran mungkin. Nggak ada koran zaman dulu, belum ada berita. Nggak sampai ke sini. Ya nggak perlu berita, Tuhan gede loh, turun ke bumi kelihatan. Bulan aja sekecil itu bisa dilihat satu Nah, itu manusia. kan cita-cita Yesus, hargailah. Bang Kores, itu kan cita-cita Yesus. Nah, terus Ferry ngomong, nanti Yesus adalah juru selamat menyelamatkan. Tunjukkan Yesus bisa menyelamatkan orang Kristen yang masuk neraka karena menghujat Roh Kudus, karena maling, karena membunuh, karena melakukan dosa-dosa yang lainnya. Tunjukkan. Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari 6886, aku berangkat sehingga aku keluarkan mereka dari neraka, lalu mereka aku masukkan ke dalam surga.
selamat datang di kebenaran. Nggak ada satupun nabi yang bisa melakukan hal seperti ini. Nggak ada satupun Tuhan yang berhala itu bisa melakukan hal seperti ini. Tunjukin Yesus bisa ngeluarin orang dari neraka. Kalau nggak bisa, jangan dibilang juru selamat. Penyelamatan paling absolut itu di akhirat. Kalau cuma di dunia doang, semua orang juga bisa. Aparat berwajib bisa, dokter bisa gitu kan, bahkan hansip pun bisa gitu. Lu di neraka diselamatkan bisa nggak? Tuhan lu bisa nggak nyelamatin orang Kristen yang masuk neraka? Bisa nggak? Dijawab ini. Cem-cem ya sama Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya. Sama ini juga nih. Ini pedih nih. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Mu'alaf ribuan gelombang datang. Aduh. Janganlah percaya dengan janji-janji caleg, my bre. Lihat buktinya sekarang gitu. Kalau perkataannya sudah gugur oleh Islam, terimalah kenyataan, bersyahadat, bre. Itu sudah. Tafadhol asatidz, Gurunda silakan. Silakan yang mau menambahkan, kalau ada silakan. Sudah besar. Ini gede suaranya. Keren. Bang Nepot, Enggak, udah langsung aja. Saya hanya ingin membawa Lukas 13:25 ya. Suatu hari nanti aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu rumahku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan aku benar-benar adalah penguasamu. Oke, itu aja. Yesus tidak pernah menganggap dirinya benar-benar adalah Tuhan dan benar-benar sebagai penguasa. Dia hanya bersandiwara. Silakan. Oke, saya tanggapi. dijawab Oke. Bang, jangan coba kasih pernyataan baru. Ditanggapi dilap dulu air Oke, matanya itu. Kores. Ya, Aku nanti menjawab Saya tanggapi. pertanyaan si Kores, gampang itu. oke. Kores, tidak ada yang dapat merebut dari Yesus ketika sudah diselamatkan. Itu maksudnya. Jadi ini berbicara tentang penghakiman nanti. Ketika kita sudah dihakimi, kemudian sudah dimasukkan dalam kerajaan surga, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Yesus. Kenapa sekarang masih ada yang mati? Orang Kristen, ya memang sekarang kan masih upah dosa itu adalah maut. Makanya akibat daripada dosa maka manusia itu akan mati. Tetapi bagi orang Kristen itu punya apa? Punya keyakinan ketika kita percaya dan mengikuti akan perintah-perintahnya, pasti kita akan selamat. Betul itu, Brother Suma. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku di surga? Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau kita menuruti akan hukum-hukum Tuhan dengan iman kita kalau kita beriman kepada Yesus, pasti kita akan menuruti akan firman Tuhan. Ya, beriman itu bukan berarti iman buta. Cuma percaya dan percaya. Kalau percaya, setan juga percaya. Allah itu cuma satu. Tetapi kenapa dia tidak akan dihukum? Karena dia tidak melakukan akan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan hukum. Dia cuma tahu ini orang gila ini. Satu besar, tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Kores, ya, itu nanti ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, ya, di mana ketika akan dibangkitkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Anda bilang Muhammad punya kuasa untuk menarik orang dari neraka. Brother, dia saja masih belum dibangkitkan, brother. Masih akan dihakimi. Semua nabi-nabi juga akan dihakimi, apakah dia nabi atau siapapun. Ya, tidak ada yang luput dari penghakiman. Dan siapa yang akan menghakimi? Yesus yang akan menghakimi. Yesus adalah hakim yang adil. Mimpi. Yang akan menghakimi. Ya, itu tertulis juga dalam Alkitab. Yesus akan menghakimi. Jadi semua nabi-nabi, brother, akan dihakimi. Termasuk Musa, Muhammad, siapapun dia. Tidak ada yang luput dari penghakiman. Ya, karena kalau tidak akan dihakimi, jadi maksudnya langsung ke surga. Tidak ada, brother. Kecuali Henok, ya, Henok dan Elia, ya, mereka itu langsung di surga. Ya, itulah tanda buktinya bahwa ada nabi-nabi juga yang sudah dimasukkan dalam surga. Dan Yesus juga
satu-satunya juga yang saat ini ada di surga, brother. Jadi kami punya keyakinan yang sungguh. Kalau kami mengimani dan menuruti akan firman Tuhan, pastilah kami akan diselamatkan. Tapi ingat, ya, bukan juga cuma bukan penurutan yang membuat kita selamat, tetapi karunia Allah, ya, karunia Allah. Dalilnya Yesus menghakimi, oi. Mana dalilnya Yesus menghakimi? Diselamatkan. Kalau kalian main potong-potong dia mulutnya dulu, kenapa? Kami tadi nggak ada menyahut-nyahut. Dari tadi bukan menanggapi dia, kampanye dia tadi. Itu brother sekaligus tanggapan itu. Itu sekaligus tanggapan. Ya, jangan Mana sih? gitu. Kasihan. Lanjut. Jadi kalian ini lucu lah. Aku meneruskan. Berapa menit lagi aku? Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebentar je, empat aku dah ya, aku minta waktu sebentar je. Aku ni untuk buat Drayani ni, yang buat Drayani ni kan gitu. Kalau percaya sih cakap Paulus. Kalau percaya yakin dengan Paulus itu. Tapi kalau Paulus hidup, aku yakin mulut Buk Drayani ni ditempelin sama Paulus. Mana ini? Bentar, aku sebentar je. Soal aku ni sebentar. Dah dipotong. Sebentar je. Buk Drayani. Biasa sopan kalau bicara. Orang lagi bicara kalian potong-potong kayak cacing kepanasan. Gimana diskusi kayak gini? Ya, aku bicara, kamu bicara. Dia bukan bicara, dia kampanye. Jangan gitu Bang Nevlos, jangan gitu. Ya silakan Pak Ci, selesaikan. Aku baru ngomong sebentar tadi. Kalau Paulus ni hidup, aku yakin mulut Buk Drayani ditempeleng sama Paulus ini. Apa kata Paulus? Mulut lancuk kau, kurang ajar kau, tidak sopan kau. Dia bilang kan gitu. Kenapa? Karena di 1 Korintus 14 nomor 34-35 itu apa kata Paulus? Sebab tidak sopan perempuan tu bicara depan jemaat ini gitu. Ngabuk Drayani ni apa ni gitu. Hah? Tidak percaya sama ngomong Paulus? Hah? Perempuan tu diam aja, tidak usah ngomong. Kalaupun ngomong minta izin laki. Nah kalau janda berlaki dulu, biar dapat laki gitu. Ini kata Paulus, ya. Kalau tidak percaya omong Paulus, dah silakan. Okey, makasih ya. Oke, Aku dia makasih. ada kegiatan. Okey, makasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Perry itu dari dulu tu model kayak gitu tu Perry tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit langsung. Silakan Siapa ini? Bu Dani, silakan. Shalom Bang Yoshinoya, lama tak berjumpa. Itu siapa? Bang Yosi? Coba host atur dong yang Kau lanjut. Jangan Jangan turunkan Bang Nevlos. Bang Nevlos, sekali lagi aku turunkan. Sekali lagi aku turunkan Bang Nevlos. orang bicara ini. Ya, sekali lagi aku turunkan Bang Nevlos. Ya, silakan Bang Derni. Hostnya bagus. Apalagi Bang Suma nih suka framing terus ini. Aduh Bang Yoshinoya, kok tuduh-tuduh orang tiba-tiba. Ya, silakan Bu Derni. Lah, tadi kan dibilang Bang Kores, tak seorang pun mereka merebut aku. Kenapa ada Islam banyak memualafkan Kristen kan gitu? Ya, itu karena kebodohan, karena ketololannya, makanya ditinggalkannya Yesus. Gampang jawabannya, itu aja. Buktinya saya sudah cerdas. Takkan mungkin aku jatuh. Mana mungkin aku bisa kalian rebut? Tidak bisa. Itu maksudnya. Yang tolol yang bisa direbut, udah, yang menyerahkan dirinya, baru tidak rebut dia. Nomor 2 tadi, bisakah Tuhan menyelamatkan manusia dari neraka? Kenapa Tuhan ke neraka? Tolol lah awak itu. Aduh, bodoh kali lah awak, Tuhan mau ke neraka. Kalau sudah ke neraka sampai selama-lamanya. Sekarang makanya kita di dunia ini salinglah kita melakukan hukum-hukumnya tadi biar tidak dimasukkan kita ke neraka selama-lamanya. Kalau sudah di neraka bagianmu, tidak ada lagi penyelamatan bagimu dari neraka. Tidak ada lagi datang Tuhan kami mengambil kamu dari neraka. Tidak. Kalau sudah kau ke neraka, nerakalah, karena itu sudah yang kau pilih. Udah. Yang ketiga, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan diselamatkan. Betul Bang Juma, yang diselamatkan hanya yang menuruti perintah-perintahnya yang 10 tadi dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Kalau sudah itu diselamatkan. Titik. Gampang. Oke, siap. Aku mau komplain dulu Bu. Ya, aku yang mualaf dibilang bodoh sama Bu Derni ini. Kelewatan Bu Derni. Bu Derni lah yang bodoh. Gurunda aku masuk ya, duluan ya.
Ya, silakan. Ya, jadi itu ya Ferry Suawa, sakit kan Ferry, kenyataan yang harus diterima gitu. Yesus nggak mampu menyelamatkan orang Kristen yang berdosa, nggak mampu dia, nggak berlaku ke juru selamatan dia yang digembar-gemborkan ketika di dunia, ya nggak? Ini gue kasih data lagi gitu. Kalau lu bilang tadi jawaban lu soal itu berebut dosa itu ketika diselamatkan, ketika sudah di sorga itu nggak mampu, nggak bisa direbut lagi. Agama mana yang ngomong ketika ada orang udah masuk surga bisa dijatuhkan ke neraka? Nggak ada agama kayak gitu. Artinya apa? Yang maksudnya direbut adalah Markus 16:16. Fer, lu lihat sini Fer. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, diselamatkan ini. Lalu kita lihat lagi si Paulus ngomong apa? Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuh, itulah kenapa Yesus ngomong begini, tak seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Datang Islam, ini argumen Yesus runtuh. Argumen Yesus runtuh. Karena semua yang udah percaya dan diselamatkan kata Yesus berbondong-bondong memilih keselamatan di dalam Islam. Artinya apa? Islam merebut tangan Yesus. Udah kerebut ini. Terima kenyataannya. Siapa namanya? Julius mualaf tuh. Saksi hidup. Ya kan? Udah kerebut ini. Terima kenyataan Yesus. Lu kalah oleh Islam. Yesus kalah oleh Islam. Gak usah Islam dulu deh. Neraka dulu deh. Ketika orang Kristen yang berdosa tidak bisa dijuru selamatkan Yesus, artinya Yesus tunduk patuh dengan peraturan neraka. Tuhan kok bisa sun kaki neraka? Gimana ini? Tuhan loh. Bisa kalah sama neraka. Neraka berkehendak gak ada yang keluar. Yesus gak bisa membantah kehendaknya neraka. Yang kayak gini dituhankan kawan-kawan, please lah, please terima kenyataannya. Terus sama ini juga ya, yang penting Nabi Muhammad belum bangkit, yang penting Nabi Muhammad belum bangkit. Gini deh, kita cari remisnya. Nabi Muhammad dibangkitkan Yesus kata lu. Nah, ketika Yesus masuk neraka, Nabi Muhammad mengeluarkan Yesus. Ya. Sekarang ketika Yesus masuk neraka, siapa yang mau nyelamatin kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa Ferry yang mau nyelamatin Yesus ketika dia masuk neraka? Dia hakim-hakim, tapi semua hakim dihakimi kan? Kayak gitu aja lu mau main pelintar-pelintir. Terima kenyataannya bre. Dua poin. Pertama, Islam merebut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kedua adalah Yesus tunduk patuh kepada kehendak neraka. Thank you, silahkan gurundaku. Oke, satu hal yang perlu saudara Kristen pahami di sini bahwa yang Anda jual ini adalah ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus hakim, Yesus ini, itu ajaran dari luar yang kemudian mengajarkan tentang Yesus sedemikian rupa. Yesus sendiri mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terkait dia hakim, apa yang dihakimi oleh Yesus? Ya, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan oleh Tuhan Bapa. Yesus tidak bisa apa-apa di surga, nggak bisa. Siapa yang di kirinya, siapa yang di kanannya, dia punya hak, dia tidak punya hak. Jadi ajaran tentang apa yang Anda sampaikan itu ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus sedemikian rupa. Tapi apakah Yesus mengaku itu? Tidak. Nah, lalu kemudian ketika Yesus ini Anda katakan sebagai hakim, apa yang dihakimi oleh Yesus? Apa yang dihakimi? Ketika dikatakan Yesus itu menghakimi, di dalam kitab saudara Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia ada hakimnya, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi bukan cerita-cerita yang muncul, bukan dari Wahyu, bukan dari Efesus, bukan dari kitab saudara, tetapi dari firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak. Jadi firman yang diterima Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, perkataan-perkataan yang datang kepada Bani Israel dari mulut Yesus itulah yang menjadi hakim. Bukan ajaran kitab Wahyu, bukan Markus, bukan Matius, bukan Lukas, bukan karangan Paulus yang menjadi dasar pijakan hakimnya, tetapi firman yang datang kepada Bani Israel yang keluar dari mulut Yesus itu yang akan menjadi hakim.
Jadi Yesus bukan hakim. Yesus bukan hakim. Yesus hanya mengatakan yang menjadi hakim itu adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Yohanes 12:48. Satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus masuk ke dalam neraka, siapa yang bisa menyelamatkan Yesus? Kenapa Yesus bisa masuk ke dalam neraka? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dengan cara mati bunuh diri di atas tiang salib. Siapa? Yesus. Apa kata Yesus sendiri? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan surga, alias tempat terendah, alias tempat terhina, yaitu neraka. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat di atas tiang salib? Siapa? Yesus. Kemana perginya orang yang meniadakan hukum Taurat? Neraka. Siapa yang kemudian tempat Yesus meminta nanti ketika dia di neraka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang akan menyelamatkan Yesus. Nabi Isa, dan Yesus itu betul-betul dia membuat kedurhakaan kepada Tuhannya dengan menghapuskan hukum Taurat untuk untuk non Yahudi. Maka satu-satunya penyelamat untuk Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Bukhari nomor 6886, dan aku berangkat sehingga aku keluarkan mereka dari neraka, lalu mereka aku masukkan ke dalam surga. Ini pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari neraka untuk kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Ada dalil-dalil kayak begini, sama seperti Sambo beriman kepada Yesus. Beriman siang malam dia berdoa kepada Yesus, tapi dia membunuh. Sabar, membunuh Yosua. Mati dia nanti, dia kemana Yosua? Kemana nanti Sambo itu? Ke neraka. Siapa yang menyelamatkan Sambo? Yesus. Nggak bisa. Tapi kalau umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, selama mereka tidak menyembah Yesus, selama mereka tidak mengganti Allah dengan Yesus, tidak meninggalkan Islam, mati mereka, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW akan ke neraka menyelamatkan mereka dan mengangkatnya menuju kepada surga. Ada Yesus seperti ini. Justru baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan menolong Yesus ketika Yesus ada di dalam api neraka. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma, terima kasih. Sekarang jadi pertanyaan saya ke teman-teman Islam ini ya. Boleh. Ya. Saya tanggapi. Ini ada si Yoshinoya, teman Kristen juga, tapi beda ini ya. Ini oneness. Ya. Sebelumnya jadi saya gini tanggapi. loh, Oke, dari tadi kan bilang Jangan paduan suara, siapa ini yang mau ngomong? Yesus masuk neraka. Di mana dalilnya? Yesus masuk neraka gitu kan? Jangan asal ngomong takia melulu ini teman-teman kita di sini. Selalu mau menyesatkan orang-orang Kristen. Sedangkan di dalam dalil Al-Qur'an pun enggak ada itu. Yesus masuk neraka. Yesus waktu mati setelah disalibkan neraka loh. Di mana dalilnya? Anda tunjukkan saya dalilnya Yesus masuk neraka gitu. Matius 5 nomor 19. Coba ditunjukkan dalilnya bahwa Matius 5 nomor 19. Dia adalah Muhammad. Matius 13 nomor 50. Yesus Kristus. Jangan ngarang di sini ya. Matius 7:21. Selalu bicara ngarang. Katanya ini Muhammad kenapa Yesus. bertanya dijawab tidak ditanggapi? Kenapa menggonggong? Kenapa? Dan gini satu lagi ya, teman-teman, satu lagi ya. Yesus itu Tuhan, dia menyatakan dirinya kepada manusia. Sedangkan Tuhan kalian, di mana kalian melihat dia menyatakan dirinya? Ya, di mana? Ya udah suruh masuk TikTok kalau menyatakan diri kepada manusia. Suruh masuk TikTok. Tunggu, diam dulu. Jangan. Suruh masuk TikTok lah. Katanya nyata, bisa dilihat. Di mana? Videoin mukanya Yesus sekarang videoin. Dia mau nangis, kasih dulu. Ini bro. Iya. Kalau udah aku mute. Jangan nangis. Jangan ciplak Islam, bre. Jangan ciplak Islam. Diam dulu. Kasihan Yoshinoya. Diam dulu. Tunjukkan dalilnya bahwa dia pernah datang di dunia ini menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya sama dengan Tuhan kami. Dia pernah menyatakan dirinya, manusia tahu bahwa dia adalah Tuhan.
mereka mengakui dia adalah Tuhan. Oke, pertanyaannya udah ditangkap Jul, turunin aja Jul, ganggu dia. Tunggu. Ganggu dia. Teman lama nih, kasihan Ini nih. nggak mau kasih jawaban ini. Iya, Bre, nanti kalau habis dia Ferry, Dearni, 3 Bro, Bre. diam dulu bro. Sopan, jangan panas. Dia cepat Jangan ya, kasihan kepanasan bro. Nangis dia. Jangan kepanasan ya. Belajar itu sopan. Bukan kepanasan Bre, lu 3 ini. Waktu lu nanti nggak di ini. Kalau gitu Dearni nggak usah ngomong ya. Motong Dearni nggak usah ngomong ya kalau gitu ya. Jangan. Makanya anak kecil diam dulu, anak kecil diam. 1 menit silakan. Ya elah, gua masih kecil aja, Yesus nggak bisa lawan dialog gua. Coba diam dulu, mulut lu, aduh, diam dulu. Ya, gunakanlah mujizat Roh Kudus lu buat bikin gua diam. Coba sopan dulu. Yo, elah. Ini bicara kok dari tadi. Minta sopan, nggak mau. Ayo, nggak mau gua kasih sopan. Diajarkan agama kamu itu kayak gini lah. Orang-orangmu kayak gini gitu. Posisinya gini Yosino ya, ini gue kasih tahu ya. Kalau misalnya Tuhan yang benar itu terlihat di dunia, ya ngapain ada Islam? Kan udah ada pagan Roma, pagan Yunani, pagan Mesir kayak begitu. Ngapain ada Islam? Ikutin aja agama pagan terdahulu ya nggak? Oke. Betulonin ya biar Sopan. cepat. Biar aku diamin si Kores lagi ya. Bang Yosinaya udah dapat kok. Apa Hehehe. yang mau Bang Yosinaya sampaikan. Silakan Bang Ferry. Kasihan dia loh. Oke. Jadi Bang Tuma, Anda tidak bisa menunjukkan dalil juga Kores bahwa Yesus ada di neraka, brother. Ya, sampai kiamat Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Tadi Yesus Gurunda ada di bilang neraka. Matius 5:19. Nanti dibuka aja. Baca Nanti itu, dibuka aja. brother. Nanti dibuka aja. Baca, brother. Baca itu tidak ada dalilnya bahwa Yesus itu berada di neraka. Brother, dia sudah di surga, brother. Dia sudah di surga. Jadi ngapain mau pergi ke neraka lagi, brother? Kemudian ya, Yohanes 5. Kalau Pak Luken, sabar Pak Luken. Diam dulu. Ayat Lagi nafsu si Ferry. Biarkan dia selesaikan nafsunya dulu. Oke. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapa ini? Kepada Yesus ya. Jadi penghakiman itu sudah diberikan hak kepada Yesus. Jadi orang-orang yang sudah di neraka tidak mungkin lagi akan diselamatkan. Namanya sudah diputuskan bersalah dan tidak, yang bersalah di neraka dan yang tidak bersalah masuk surga. Ketika mereka sudah di neraka, tidak ada lagi yang berhak untuk mengambil mereka pindah di surga. Kalau mungkin itu ajaran kalian, karena di surah Maria ayat 71 ya, kalau tidak salah. 72. Kalian akan mendatangi, setiap kalian akan mendatangi neraka, dan itu memang sudah ketetapan dari Allah. Tapi kalau kami bagi orang Kristen tidak ada ajaran seperti itu. Ya, kalau yang sudah diputuskan, yang masuk neraka ya neraka, yang masuk surga ya surga. Bukan transit, bukan jadi transit neraka, jadi transit mau ke surga. Tidak, ajaran Kristen tidak seperti itu. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, jadi masuk neraka dulu baru masuk surga. Oh tidak. Jadi kalau namanya masuk surga ya surga, namanya neraka ya neraka. Dan tidak ada satu dalil yang Anda bisa buktikan pada sekarang ini bahwa Yesus ada di neraka, karena dia sudah di surga. Kalau Anda bilang Muhammad akan mengambil orang yang ada di neraka di surga, brother, Muhammad saja belum pasti, ya, apakah dia selamat atau tidak, ya? Apakah Anda sudah bisa pastikan? Kecuali tertulis di Al-Quran Anda. Kalau ada tertulis di Al-Quran Anda bahwa Muhammad akan mengambil orang yang sudah di neraka kemudian dipindahkan di surga, saya akan percaya. Kalau ada dalil dalam Al-Quran Anda, tetapi Anda tidak bisa menunjukkan dalil itu, bahwa Muhammad akan menyelamatkan orang dari neraka kemudian dipindahkan ke surga. Tidak ada itu, ya. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Silakan mungkin. Ya, Bu Darni nggak usah, tadi kan udah Yosino ya. Janganlah nangis lah Bu Derni, kelewatan. Turun dia. Ya tadi kan udah Betul, ngomong, dia. nanti Bu Darni masuknya abis kita masuk lagi baru Bu Darni. Tadi udah 2 soalnya. Silakan lah. Ya, ini Gurunda aku duluan ya. Silakan Kores. Titip Tunggu Markus dong, 9 Brother Lukas, ayat tunggu dong. 49 Kores yang setara dengan Maryam 71. Lanjut. Iya, Markus 9 nomor 49 itu setiap orang akan digarami dengan api kan gitu dibilang ya.
Itu udah semua orang masuk neraka gitu. Nah ketika posisinya orang Kristen yang berdosa, orang Kristen yang sebelum mati punya utang ke kaum muslimin 500 juta, itu mau ditaruh di mana? Neraka kan? Karena punya utang ke kaum muslim gitu. Nah ketika dia punya utang terus masuk neraka, Yesus bisa apa? Yesus bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Tunduk patuh kepada neraka. Ya udah, yang kalau kayak gini bukan Tuhan namanya. Ini jatuhnya apa ya namanya ya, karyawan akhirat ini, karyawan akhirat. Nah si nerakanya HRD gitu. Ketika karyawan ini mau komplain ke HRD, si karyawan ini nggak bisa apa-apa. Itulah Yesus. Terima kenyataannya, Yesus lu nggak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada orang Kristen yang berdosa masuk neraka. Udah simple. Itu pertama. Yang kedua, tadi aku dan Guru Unda sepakat tuh, ketika Yesus masuk neraka, yang nyelamatin siapa? Yang nyelamatin Yesus masuk neraka siapa? Kan katanya pas 3 hari di alam maut, di dunia orang mati, itu kan Yesus masuk neraka tuh. Bisa tuh Yesus masuk neraka, yang nyelamatin siapa? Belum nanti kalau dibilang mana buktinya Yesus masuk neraka, gue sih gampang aja ya. Lu lihat ketika Yesus memberikan peraturan tuh di Yohanes 8. Nah, kita buka dulu Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Kita buka dulu. Nah, ini ada di ini. Belum ngerti panjang. Nih buktinya nih, Yesus masuk neraka nih. Nah di sini dibilang, ini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi ketika ada pezina dilaporkan kepada Yesus ya oleh orang-orang Yahudi supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaan gua, Yesus lempar batu nggak? Lempar nggak? Enggak. Ya Yesus berdosa kalau begitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Susah banget sih. Aku menjawab Kores, menjawab. Sabar. Panjang lo cara. Sabar. Gurunda belum loh. Bukan sabar, kalau panjang-panjang lah itu sudah ngerti yang tuduhan. Ini Yesus kalau Yesus lempar batu, baru buktinya Yesus tidak berdosa. Di sini Yesus bareng-bareng sama orang Yahudi tidak lempar Dia batu. memberikan satu perumpamaan kepada orang. Udahlah. Kenapa main serobot ya? Tuh sabar. Punya Muslim. Kamu panjang-panjang lebar. Kemir dulu, sabar. Oke, silakan korek. Orang udah ngamuk tuh. Nah, berikutnya Ikhwan, ini akan aku bawa ke berikutnya. Karena tadi udah terbukti ya Yesus tunduk patuh kepada neraka dan Yesus takluk oleh Islam karena orang-orang Kristen direbut oleh Islam. Closing statementnya di sini untuk topik yang ini. Ketika ada sisa-sisa orang Kristen yang belum direbut Islam, maka mereka akan dikawini Yesus di Wahyu 19 nomor 7. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Guru dah, silakan. Silakan. Oke, saya ya. Ya. Silakan, Gurunda. Ya, baik. Jadi Anda harus tahu dulu bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang suci, orang kudus. Itu diterangkan di dalam kitab Wahyu. Wahyu 19 Anda baca satu perikop, orang yang suci lah yang masuk ke dalam surga. Apa tujuan Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas di dalam Al-Qur'an diterangkan, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan umat Islam. Kemana orang pergi yang suci? Surga. Subhanallah. Al-Quran surah Ali Imran, laqad mannallaha 'alal mu'minin isba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mensucikan mereka. Kemana perginya orang yang disucikan? Surga. Apalagi kata Allah,
Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang mensucikan umatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mensucikan umatnya. Ketika ada umatnya kemudian masuk ke dalam yang najis, yaitu neraka, tempat terhina, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW menyelamatkan mereka, mensucikan mereka. Kemana perginya orang yang disucikan? Surga. Mana dalilnya Yesus menyelamatkan orang Kristen? Ada? Tunjuk. Gak ada. Lalu kemudian orang yang tidak bersunat adalah orang yang tidak kudus. Orang yang tidak kudus di mana tempatnya? Masuk ke dalam Yerusalem nggak boleh, kemudian masuk ke dalam sinagoge nggak boleh, masuk ke dalam surga nggak boleh. Siapa mereka? Yang makan babi, yang menajiskan kemudian diri mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Itu poin. Kemudian tadi ada yang bertanya, mana dalilnya Yesus itu masuk ke neraka? Saya katakan kepada saudara, di dalam kitab saudara sendiri, di situ jelas dikatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia yang menghilangkan itu akan menduduki tempat yang paling hina. Dalam bahasa Yunani adalah elakitos. Itu adalah tempat terhina. Apa tempat terhina itu? Di neraka. Kenapa Yesus masuk ke neraka? Satu, karena Yesus di dalam pengajaran Kristen, dia mati di atas tiang salib untuk membatalkan sebuah hukum Taurat. Di mana tertulis? Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Yesus yang mati itu dikarenakan dia Yesus ingin membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Yesus termakan sumpahnya sendiri. Yesus termakan oleh karmanya sendiri. Dia mengatakan, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada Kristen bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Lalu kemudian kemana perginya orang jahat, pelaku kriminal? Matius 13 nomor 50. Orang yang jahat, orang yang membatalkan perintah Tuhan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Kemana perginya Yesus? Si penjahat yang menghapus firman Tuhan dengan cara bunuh diri secara terkutuk, kemana perginya? Ingat, yang mati di atas tiang salib bukanlah Tuhan. Yang mati di atas tiang salib adalah kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesus masuk ke neraka, ketuhanannya silakan nongkrong di surga. Tapi ingat, kemanusiaannya di neraka. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dalam neraka? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Subhanallah, selamat datang dalam kebenaran. Silakan. Duar, silakan Pak Alvin. Saya tanggapi. Pendeta dulu lah, hormati pendeta. Boleh saya tanggapi? Ibu Derna? Beri saya mau tanggapi dulu, tolong saya dulu. Ini pendeta dulu, iya pendeta dulu, kasihan Pak Ferry. Kau gimana? Hargai pendeta. Oh, silakan. Iya, bukan soal kasihan. Jadi jangan cuma mendominasi pembicaraan, padahal semuanya bohong. Hukum Taurat yang Tuhan Yesus katakan itu adalah hukum dan hukum Taurat. 10 hukum, ada peraturan-peraturan tahapan. Jangan dia mengatakan Putus, Pak Lukan. telah mematikan hukum Taurat. Ya, Suaranya putus-putus tidak. tadi. Memang kalian putus mungkin ini. Ah, Tidak, jelas sekali saya bicara ini. Tidak, mungkin telinga kalian diputuskan mungkin. Saya jelas saya bicara. tanya Bu Derni, tanya Bu Derni. Putuskan. Cuman saya Saya putus-putuskan. bicara ini. Putus-putus suaranya. Halo, tidak putus. Saya dengar kalian. Makanya matamu itu melek, lihat sinyalmu itu loh, lihat sinyalmu, matamu melek dikit nyapa. Sinyalmu aja Saya jelek. Cek 1, 2, 3 halo, cek bilang dulu yuk. Yes. Halo. Bagus, ya, lanjut Pak Lukan. Saya cuma kasih tahu. Tanya Bu Derni kalau nggak percaya. Oh, saya pula dituduh. Iya, jadi sini kalau dikatakan Yesus masuk neraka dalam. Halo. Aduh, utus alasan lagi nih utus. Enggak, tanya Bu Derni. Bu Derni yang nasihati lah, capek aku nasihati.
Bagaimanapun tuh saya dengar jelas dengan kalian punya suara, gimana pun. Iya, ini lagi jelas, cuman kadang-kadang bisa putus Pak Luken. Mungkin Iya, lagi Pak Luken. Jadi saudara Suma ngomong itu hanya penggal-penggalan. Dia tidak tahu mengerti tentang Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum kasih. Di mana Yesus harus masuk neraka? Tidak mungkin dia berbicara begitu. Dia sudah bangkit dari kematian. Ajaran-ajaran kasih begitu jelas, dia menyempurnakan hukum Taurat. Mana mungkin dia mau tiadakan? Yang dia mau matikan hukum Taurat adalah hukum dosa yang ada dalam peraturan-peraturan tenak itu. Harus jelas dong. Jangan cuman mencari ayat-ayat, ya ayat-ayat hafalan, ya tanpa melihat latar belakang ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itu semua sangat keliru banyak. Bagaimana dia mau mengatakan Yesus naik ke neraka? Itu agak lucu. Ini bagaimana mungkin dia memberikan satu dalil menggunakan Al-Quran yang menurut saya nanti tahun 600-an baru mengerti Tuhan. Kalian kan nanti 600 tahun baru mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kalian mau melihat kita yang sudah dari awal? Nah ini lucu ini. Kalau pakai dalil-dalil seperti itu. Dan isi Alkitab, teks-teks itu sudah jelas semua. Satu ayat dengan ayat yang lain saling berketergantungan. Dia tidak berdiri sendiri. Begitu. Jadi tolong memahami dengan baik. Gunakanlah ayat-ayat yang jelas ya, dan supaya kita bisa berdialog dengan jelas juga. Begitu. Kalau seorang perempuan Venesia itu dia nyatakan kepada orang-orang Yahudi ahli Taurat, lempar dengan batu. Dan kenyataan memang mereka berdosa, ya takut untuk melempar batu. Itu kiasan yang Tuhan Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat. Saya kira cukup sekian apa host. Makasih Pak Luken ya. Silakan. Siapa? Oke, saya boleh tanggapi. Ya, jangan disalahkan lagi Pak. Kores. Iqbal. Ya, Kores. Anda sudah baca ya ketika seorang persina datang kepada Yesus, padahal mereka hanya mau jebak Yesus ya. Yesus katakan, jika ada yang tidak berbuat dosa, dia duluan apa? Melempari dia dengan batu. Kemudian sambil Yesus menunduk. Kemudian Anda katakan, Yesus saja tidak apa? Melempari dia dengan batu, berarti Yesus berdosa. Dia di situ, Yesus itu kayaknya seperti hakim, ya. Dia mau lihat, ya, sampai di mana orang-orang itu akan melentari dia dengan batu, ya, yang kedapatan bersinar. Makanya Yesus katakan, pergi dan jangan lagi kamu berbuat dosa, ya. Yesus sudah tahu itu, brother. Kemudian ketika Anda bilang ketika Yesus mati itu dia berada di neraka. Anda sudah baca orang yang dibangkitkan oleh Yesus yang sudah 4 hari dia dikubur, ya? Kemana dia? Apakah dia ke neraka? Makanya kalau baca Alkitab, baca yang benar, brother. Jangan baca sepotong-sepotong kemudian diselewengkan, ya? Anda lihat yang dibangkitkan oleh Yesus sudah 4 hari dia di kuburan, ya? Apakah dia sudah di neraka itu, brother? Makanya baca yang benar. Kemudian Brother Suma mengatakan bahwa Yesus masuk di neraka karena dia telah meniadakan hukum Taurat. Brother, baca di Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya dia tidak masuk surga. Tapi faktanya, brother, Yesus sudah di surga. Kalau dia tidak masuk surga, bagaimana ya? Saat ini dia berada di surga. Kemudian didukung juga oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang akan membangkitkan orang-orang mati itu termasuk Muhammad, brother, adalah Yesus. Karena Yesus adalah hakim. Tadi saya sudah bacakan. Bapa sudah menyerahkan kepadanya untuk menghakimi. Dan yang akan menghakimi adalah Yesus. Jadi kalau ajaran kalian
neraka itu sebagai transit, tetapi kami orang Kristen tidak seperti itu. Namanya sudah di neraka, tidak ada lagi mau diambil kemudian dimasukkan ke surga. Ya, mereka itu kan sudah diputuskan. Ya, sudah dihadapkan kepada pengadilan. Siapa hakimnya? Yesus. Kalau yang berbuat dosa, ya neraka. Yang berbuat baik, ya beriman, dia akan masuk surga. Jadi bukan transit ya, neraka itu bukan transit. Waktu ke Bu Derni. Lanjut. Ya, Bang Ferry. Ya, jadi transit ke neraka biar say hello ke Bu Derni dan Bang Ferry. Dadah. Ya, silakan Bu Derni. Halo Bu Derni. Cepat Bu Derni ya, karena 3 orang kalian. Apa? Udah yang lain nantikan aja, aku memakan dulu. Lagi makan ya. Kores jelasin itu, Yesus apa benar ke Hades dan apa bukti bahwa Yesus itu cuma di paradiso bukan di surga. Silakan. Inilah buktinya kawan-kawan Kristen itu nggak ngerti, dia tuh nggak ngerti tentang perkataan Yesus sendiri gitu loh. Kenapa Yesus bisa masuk neraka gitu seperti yang gue jelaskan tadi ya. Yesus itu kan dia bilang ke pezina itu, siapa yang berdosa lempar batu. Yesus ngelempar batu nggak? Kan enggak. Kenapa? Yesus sadar dia berdosa. Yesus sadar dia berdosa. Itulah kenapa Yesus masuk neraka. Lu kalau masih nggak percaya, silahkan lihat di sini sekarang. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu kan bodoh artinya kan. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat kelakuan Yesus, lihat kelakuan Yesus. Matius 23:17. Hai kamu orang-orang bodoh. ini masuk neraka ini Yesus Tuh, merah loh. Nih, gua sulap ya. Simsalabim, jadi warna merah. Merah. Hai kamu orang-orang bodoh. Tuh Yesus tuh selalu kena dengan hukumnya sendiri. Itulah kenapa kami tidak menyembah Tuhan yang maha pelitat-pelitut. Ya. Dia bilang orang bodoh masuk neraka. Lah dia sendiri ngomong orang bodoh. Sehingga Yesus dan para penyembah-penyembahnya itu akan di neraka nantinya kawan-kawan. Makanya kami bertanya, ketika Yesus di neraka, siapa lagi yang menyelamatkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Gimana sih? Kayak gini aja kalian bingung. Nih kalau nggak percaya nih, ini Yunaninya ini ya. Nih Roh Kudus belajar sama gua bahasa Yunani. Tuh, EIP More 3474 konkordasinya. Sekarang Matius 23:17. Di sini. Tuh. Moroi bentuk jamak dari moros. Nah, apa di sini? Tuh, 3474 juga. Gua bilang Yesus masuk neraka. Gitu. Sekarang gini ya kawan-kawan Kristen, silakan dijawab. Yesus di surga sama mayat yang di bumi untuk tahun 2023 bedanya apa? Sama-sama nggak guna dua-duanya. Lu bilang di sorga tapi sama aja kelakuannya kayak mayat gitu, nggak ada fungsinya sama sekali sekarang. Ya nggak? Jujur, Yesus digembar-gemborkan di sorga tapi kelakuan sama kayak mayat, nggak ada fungsinya apa-apa. Mending Nabi Muhammad SAW ketika wafat meninggalkan hukum itu kita pegang sampai sekarang gitu. Yesus jangan ngejiplak Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus hidup ya orangnya aja langsung di dunia. Kalau misalnya nggak ada orangnya di dunia, apa hubungannya gitu? Apa bedanya dengan mayat? Apa bedanya? Ya nggak? Nah berikutnya apalagi ya? Udah bubuk sih. Intinya gitulah. Untuk orang-orang Kristen yang masih belum direbut oleh Islam, itu kalian siap-siap dikawini Yesus di 19 nomor 7. Itu yang mau gua bawa tadi di sini ya. Tuh. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Nih di grup Bible Study. Nah, kita lihat di sini. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa nama suami kita? Yesus. Jadi nanti Ferry Suwawa dan Bude Arni satu gender, sama-sama istrinya Yesus. Thank you. Tunggu sama satu dalil lagi. Yesus apakah di surga atau tidak sekarang? Ya enggak, itu udah kelihatan kan buktinya kan di sini loh. Ini lihat. Nih. Malah gua close.
Gantian. Nih. Oke, saya lagi ya. Siap gas Gurunda. Ya, saya menuju maghrib. Ya, dengarkan Yosino, Tuhanmu itu di neraka, kekal dia di sana. Oke, dengarkan, pasang kupingmu. Kalau kupingmu tidak kuat, pakai mulut mendengar. Wahyu 20 nomor 10, catat ya. Wahyu 20 nomor 10. Dengar. Diam, muridku diam. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan tempat nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nabi palsu ini disiksa di dalam api neraka. Siapa nabi palsu itu? Yeremia 23 nomor 15. Sebab ini beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, maka mampuslah Yesus. Siapa nabi palsu? Dia yang minum anggur asam. Satu. Anggur asam. Satu ya. Ya. Yesus di neraka. Yang kedua, Keluaran 20 nomor 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan menghakimi istrinya, atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau jangan mengingini keledainya. Jangan mengambil keledai orang lain. Markus 11 di nomor 2-nya, pergilah ke kampung di sebelah itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ambil keledai itu, lepaskan. Kalau ketemu orangnya katakan aku yang mau. Tapi kalau tidak, ya diam-diam aja. Apa ini namanya? Orang yang menghilangkan hukum Taurat sekecil apapun, kata Yesus, akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang kena karma di sini? Siapa kena karma? Jangan engkau mengambil keledai orang. Barang siapa mengambil keledai orang, itu sama dia membatalkan hukum Taurat. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mencuri keledai. Dia maling keledai. Kemana perginya pencuri keledai? Neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, sekarang saya ajarkan kepada kalian. Ini terakhir ya, saya mau maghrib. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan bahwasanya barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, dia akan masuk ke dalam tempat terendah. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Kenapa dia mati terkutuk? Sebab dia najis. Kenapa dia najis? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Kemana perginya orang yang najis? Neraka. Kok bisa? Karena surga tidak bisa dimasuki oleh orang najis. Mana dalilnya? Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalam surga apapun yang ada di dalamnya. Sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalam surga. Wahyu 21:27. Siapa yang mati secara najis di atas tiang salib? Ajarin saya, sampaikan kepada saya, bisik ke kuping saya. Siapa yang mati secara najis tergodok di atas tiang salib? Yesus laknatullah alaihi. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Tepuk tangan untuk Yesus yang di neraka kekal. Demikian saya pamit maghrib dulu. Kasih. Oke, saya tanggapi. Sampai detik ini, kalian tidak bisa membuktikan satu dalil bahwa Yesus ada di neraka. Ya, sampai detik ini. Tapi kalau cuma cocokmologi ya ada. Tetapi sampai saat ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ada di neraka. Karena Yesus sudah naik ke surga. Ya. Kalau Anda mau bilang siapa yang mengingini istri, ya tanyakan kepada Muhammad saja ya. Istri anak mantunya. Ya.
Jadi siapa yang masuk di neraka ya tentunya seperti itu. Tetapi sampai detik ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus berada di neraka. Karena faktanya Yesus sudah di mana? Sudah di surga. Bahkan ketika dia di dunia ini, ketika dia dihakimi ya oleh penguasa-penguasa, mereka tidak dapati kesalahan apapun. Ya. Sehingga apa? Ya, mereka cuci tangan. Mereka Yesus ngomong mereka tidak mendapati kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ngomong bodoh. Ya, kenapa? Dia mau menasihati mereka karena mereka itu adalah memang orang-orang yang patut dinasihati. Ya, dia sebagai hakim. Ya, dia sebagai guru. Yesus ngomong bodoh. Yesus ngomong bodoh. Tetapi ketika dia diadili, ya. Mereka tidak mendapati kesalahan apapun. Dan buktinya dia bangkit naik ke surga. Dan dia saat ini di surga. Dan dia akan datang kembali. Akan menghakimi. Dan akan memasukkan ya orang yang jahat ke dalam neraka. Dan orang yang benar ke dalam surga. Maksud gua gini, Ferry. Itulah yang menjadi jaminan bagi kami orang Kristen. Ferry, Yesus di sorga sekarang itu temporary, itu sementara. Dia akan turun ke bumi kan? Sebentar. Nanti Anda bantah sebentar. Oh ya udah ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini brother, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak, kalian masih selalu membacakan Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan lurus. Yesus adalah jalan lurus. Kenapa kalian ingkari, brother? Ya, soalnya orang-orang yang menyembah Yesus masih pada yang LGBT, masih ada. Tak seorang pun datang kepada Bapa. Kenapa datang kepada Bapa? Kenapa enggak ke Yesus? Kalian masih terus berdoa. Kenapa datangnya kepada Bapa? Kenapa enggak datang kepada Yesus? Jangan dipotong, brother. Jangan dipotong. Ini waktu saya. Sebentar kamu. Ya, tadi saya diam-diam. Saya tidak pernah memotong pembicaraan kalian. Iya udah mau maghrib, kita kejar setoran ini. Ketika giliran saya, kenapa kamu memotong? Terguncang kan? Mau kejar setoran kerja, banting tulang. Tulang siapa gua banting? Terguncang, brother. Ini saya menyatakan kebenaran. Kemudian, Kores, ya. Kemudian kamu katakan Yesus akan Bang Kores, nanti izin satu pertanyaan ya. Ya, sip. Matius sebentar. Matius 22 ayat 29 sampai 33. Kamu sesat karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi Kores, kamu sesat kalau mau dikawinkan, brother. Jadi kalau orang sesat pasti apa? Masuk neraka. Oke. Makanya tobatlah. Oke, saya kira demikian ya. Anda mau terima? Tidak, itu terserah. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Mohon maaf. Karena kita ini hanya diskusi. Brother Suma? Sebentar, satu pertanyaan. Satu. Penutupan. Kenapa di situ dikatakan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa? Kenapa harus kepada Bapa? Kenapa enggak kepada Yesus? Oke, saya jawab. Bingung. Saya jawab. Harus melalui Yesus. Anda mau ke airport, Anda mau terbang, kalau tidak ada jalan, kenapa mendatangi Yesus? Kenapa harus mendatangi Bapa? Sampai kiamat Anda tidak akan sampai ke tujuan kalau Anda tidak melalui jalan. Kalau Anda tidak melalui jalan, itu ngapain jalan disembah? Jalan itu diinjak-injak, dilewati. Kalau Anda tidak melalui jalan. Jadi jalan sekaligus tujuan. Itu sebabnya Yesus akan menghakimi. Itu sebabnya Yesus akan memberikan upah. Ngapain juga nongkrong di jalan, bre? Nongkrong di rumah. Memberikan hidup yang kekal. Kalau dia cuma jalan, dia tidak berhak untuk menghakimi. Oke, saya kira demikian, brother. Ya, gua tanggapi dulu ya, Fer ya. Gua tanggapi dulu ya. Kalau ada ya, boleh silakan. Tapi saya kira demikian ya. Thank you, host. Thank you semua ya. Kores. Oh, ini ada Bro Sugi dan juga Bunda dan kapan tobat? Bu Darni ya. Kapan tobat, Bang? Pertanyaan gua 3 PR ya. Oke, sedikit ya. Ini saya ingin membacakan surah Al-Anbiya ayat 98-99. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam
kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Nah, kita sudah membuktikan sebagaimana yang dikatakan Aki Juma tadi di dalam Markus 11 ya ayat 2, sangat jelas di situ Yesus mengingini keledai orang lain. Padahal kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 17, salah satu hukum 10 hukum Taurat, di situ jangan mengingini keledai orang lain. Tapi Yesus justru mengingini keledai orang lain. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga, alias neraka. Terima kasih. Silakan Pak Kades. Yesus pemilik alam semesta, brother. Yesus pemilik alam semesta, termasuk keledai. Ya, lebih sadis Bu Derni. Masa dibilangnya yang menyalibkan Yesus itu peternak-peternak babi yang marah. Lebih gila lagi. Nih aku kasih data juga ya. Nah itu juga itu. Yesus merugikan peternak babi itu nggak dosa gitu. Iya, nggak diganti rugi. Itulah kan makanya Yesus diusir tuh. Gara-gara nggak ganti rugi dia. Bukan, karena babi itu kan haram. Jadi roh itu dimasukkan ke babi-babi itu biar Iya, haram, ganti rugi. Enggak boleh. Yang lebih sadis danaunya tercemar Bu Darni. Danaunya tercemar loh, 2000 babi. Yesus Bayangin. adalah pemilik alam semesta, makanya dia Danau berhak danau melakukan itu. Dia tercemar. pemilik seharusnya Penduduk tinggal danau yang bikin, bisa bukan malah cuci baju. nyolong. Itu prerogatif Allah. Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Kalau dia pemilik. pencipta seharusnya nyiptain keledai, bukan nyolong punya orang. Cakep. Yesus itu adalah pemilik. Ya, Yesus Iya, adalah pemilik. kalau dia itu Tuhan semesta alam sang pencipta harusnya nyitain keledai baru, kun fayakun, jadi keledai jadi, malah nyuruh nyolong. Makanya pemilik keledai itu tidak komplain. Iya. Pemilik keledai tidak komplain. Apa tidak komplain? Yang punya keledai malah marah kok. Apa yang kamu lakukan? Mana ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan ayatnya Bu, kalau pemilik keledai marah. Mana ayatnya? Ayatnya di dalam Lukas 19 tidak tertulis, ayat Bro. 33. Bro Sugi, tidak tertulis itu, Bro. Di dalam Lukas 19 ayat 33 coba dibaca. Coba dibaca. Mana pemilik keledai itu marah? Ketika Mana para coba murid itu dibaca? melepaskan keledai, yang punya keledai berkata, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Coba dibaca itu. Kalau nggak percaya. Oke. Nah, saya baca ya. Di mana? Iya. Di mana itu? Lukas 19 Di mana? 33. Lukas 19 33. Lukas 19 33. Lukas 19. Oke, saya cari ya. 33. Lukas 19. Lukas 19:33. Komplain yang punya keledai, komplain. Sama gak komplain? Yang lebih sadis itu kasihan yang di Danau Galilea tuh ya, yang nyuci baju, minum dari sana, mandi dari sana, tercemar situ Bu Darni, tercemar sungai danau mereka. Sadis, kasihan orang. Oke, coba ya, begini ya. Oke, dengar. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Apa jawabnya? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Tuhan yang memerlukan. Artinya Yesus itu nyuruh maling keledai, sehingga para Tuhan yang punya Tuhan keledai yang itu membutuhkan. tidak tahu kalau keledainya mau diambil. Tuhan membutuhkan, brother. Itu kan pemiliknya siapa? Pemilik alam semesta ini siapa? Tuhan. Peri. Tunjukkan di mana Yesus menyuruh izin. Mana? Yesus memerintahkan izin dulu sama yang punya keledai. Pemilik alam semesta ini adalah Tuhan. Makanya mereka tidak boleh mau jadi marah-marah. mentang-mentang Itu dia pemiliknya itu juga Tuhan. terus boleh menyuruh maling gitu. Pemiliknya Tuhan. Nah, nafas Anda saja milik siapa, brother? Itu ayat 33 itu Tuhan. Oke, kalau misalnya Tuhan mengambil nafas Anda, apa Anda marah? Kalau Anda diambil nafas Anda, marah Anda? Marah tidak? Ya marah. Tidaklah. Karena marah itu sampai bertanya kenapa kamu melepaskan keledai itu? Itu kalau Tuhan mengambil nafas Anda, apakah Anda marah? Kita ini hanya dipinjamkan. Kalau tidurnya dipinjamkan, itu bukan miliknya. Pemiliknya adalah yang punya Tuhan. keledai, tunggu. Bang Ferry, yang punya keledai itu memangnya nganggap Yesus Tuhannya?
Mana buktinya? Pemilik alam semesta ini adalah Tuhan. Makanya kan ya, Itu kan ketika klaim. mereka Itu kan berkata, klaim. siapa yang menyuruh? Oh Tuhan, Tuhan yang Iya, itu kan klaim. makanya Itu kan klaim. itu ayatnya Tuhan yang loh. bilang. Tuhan, Ayatnya yang Lord bilang. Aku Yesus. closing dulu bentar dong. Tuhan. Nih, Aku closing dulu bentar ya. Ya. Jadi mengenai Yesus di sorga, ini kawan-kawan Kristen harus pahami ya. Yesus di sorga itu sementara. Ketika hari penghakiman nanti kan dia turun ke bumi. Setelah mana pula sementara di surga? Oh, kayak mana toh kores? nanti penghakiman di mana penghakiman? Penghakiman di mana? Coba Penghakiman satu di sorga atau di bumi? coba satu pertanyaan lagi boleh Pak pengikut Tunggu, jalan lurus. Kineplos. Aku closing dulu ya. Aku closing dulu dikit. Nanti habis ini ya Kineplos. tunggu aku iklan dulu kalau gitu Kores. Sebelum mau closing. Oh iya. Iklan lagi. Ya, bagi teman-teman jangan lupa di subscribe channel Dr. Akal Media. Ini channelnya. Saya sudah subscribe dong. Ini Oh, nih, saya sudah Dr. subscribe Akal ya. Media. Nah itu Ivan, subscribe tuh. Ini penerus HMC. HMC lagi disita. Ya kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Yesus di sorga hanya sementara.